Terima kasih. Ya. Yang selanjutnya ada pertanyaan mengenai arti Hari Raya Idul Fitri. Secara makna dan lugawinya kayak gimana tuh? Ya. Ini kalau pertanyaan ini pertanyaan yang nikmat nih Bang Haji Reza. Ya. Pertanyaan yang memang ditunggu-tunggu bagi orang yang puasa. Karena orang yang puasa itu nunggunya dua. Pertama berbuka, yang kedua lebaran. Gitu ada ya. Juga baju baru juga kan? Ada lagi baju baru ya. Jadi liso ini farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viewer Indoposko Channel, kembali lagi di program Ngaco Ngabuburit ala Indoposko bersama saya Riza Awaludin. Kita kedatangan tamu, seorang tokoh, seorang kiai, seorang guru, dan juga salah satu pengurus pembina Forsilam, Forum Silaturahmi Antar Majelis Jakarta. Kita kedatangan Kiai Haji Ahmad Ziyad Ghazali. Selamat datang Pak Kiai. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Bang Rija. Kembali lagi kita hadir di studio Indoposko dalam rangka silaturahim dan ngobrol bareng tentang tema Ramadan dan Idul Fitri. Ya. Selamat datang, Ustaz. Ya. Terima kasih waktu dan kehadirannya. Sama-sama, Bang Rija. Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ya. Oke, baik, viewers Indoposko Channel, kita akan mengangkat tema mengenai meraih hari kemenangan yang hakiki. Kita langsung aja di sini akan bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Ziyad Ghazali mengenai kiat-kiat mencapai hari finish kita menjelang bulan Ramadan terakhir menuju Syawal ya, Ustadz ya. Ya. Pertanyaan yang pertama nih, viewers Indoposko Channel. Nah, Ustadz Pak Kiai Ahmad Ziyad Ghazali, kita dan viewers Indoposko mau bertanya nih, ciri-ciri puasa dan ibadah yang diterima Allah apa tuh, Ustadz? Ya. Terima kasih pada para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, terutama apa yang ditanya oleh Bang Haji Rija tentang ciri-ciri puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat dari dasar Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Suratul Baqarah ayat 183. Allah memberikan kewajiban untuk melaksanakan puasa yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ternyata dari kalimat takwa itu sendiri akan mencerminkan ciri-ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah. Sampai ditafsirkan oleh Ibnu Qusairi menyatakan takwa itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama huruf ta. Orang yang berpuasa akan berhasil. Cirinya kalau dia memiliki sifat tawadu. Tak itu diambil dari kata tawadu. Bagaimana kita tidak bertawadu, rendah hati kita kepada Allah. Baru pertama kali kita berpuasa, badan kita lemas, tidak berdaya apa-apa. Lalu timbul pertanyaan, apa yang harus kita sombongkan dalam hidup ini? Apa yang harus kita banggakan dalam hidup ini? Ternyata ciri orang yang berpuasa diterima itu akan melahirkan orang-orang yang tawadu kepada Allah dan kepada manusia. Kenapa? Karena kesombongan itu bukan pakaian kita. Kesombongan itu adalah selendangnya Allah, sorbannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua huruf qaf, qanaah. Ciri orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Orang yang merasa cukup inilah orang yang hidupnya merasa tenang. Orang yang cukup inilah kata Rasulullah, orang yang tandanya dia menerima apa yang selama ini Allah berikan. Dididik di puasa tersebut. Sebelum berbuka, semuanya kita ingin minum. Semuanya kita ingin makan. Semuanya kita ingin cari. Kita ingin taruh di atas meja.
Tapi ketika kumandang adzan, Allahu Akbar, kita berbuka, secangkir teh barangkali, sepotong roti kita makan, sepotong kue kita makan, hilang itu nafsu. Ternyata ciri yang dikehendaki oleh Al-Imam Al-Qusairi bahwa orang yang puasa diterima oleh Allah selepas nanti Ramadan akan menjadi orang-orang yang qanaah, orang-orang yang merasa cukup. Lebih lanjut Bang Rija, huruf yang ketiga itu adalah huruf waw. Waw ya. Setelah huruf ta, huruf qaf, huruf waw. Waw itu waro. Waro itu artinya apa? Orang yang berpuasa cirinya diterima itu dia bisa menjaga dirinya dari yang diharamkan oleh agama. Kenapa tidak di Ramadan ini jangankan yang haram, yang halal saja akan dilarang. Sebelum waktunya maghrib, ada kue, ada nasi, ada lontong dan lain sebagainya, Bang Haji Rija. Tapi karena memang belum waktunya maghrib, kita nggak berani makan, padahal makanan itu halal. Tapi karena Ramadan berubah menjadi haram. Itulah orang yang melaksanakan puasa Ramadan memiliki ciri yang ketiga dari huruf waw itu adalah waro, terpelihara dari yang diharamkan oleh agama. Sampai istri aja yang boleh kita sentuh nggak boleh disentuh ya. Betul. Padahal istri itu kan halal ya, halal, Bang Rija ya. Halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Udah cantik, cakep ya. Tapi kalau Ramadan disuruh jaga diri. Apalagi akhir-akhir Ramadan. Ketika Asrul Awakhir baginda Rasul mengikatkan tali pinggangnya dalam konteks apa? Ya disuruh menjauhi daripada istri itu di saat Asrul Awakhir, apalagi di awal-awal dan lain sebagainya. Nah itu halal, tapi memang karena memang belum waktunya dijaga. Halal saja dilarang, apalagi yang haram. Waro, terpelihara dari yang diharamkan. Bahkan yang keempat, ciri orang yang berpuasa diterima, kata Al-Imam Al-Qusairi, huruf ya, yakin. Dengan yakin, semuanya segalanya menjadi nikmat. Lapar menjadi enak. Haus menjadi nikmat. Itu kenapa? Karena awalnya didasari dengan nilai-nilai keyakinan. Bahwa dari hasil puasa yang kita lakukan sejak kita menahan rasa lapar dan haus waktu imsak sampai gurubis samsi, sampai terbenam matahari waktu maghrib. Orang-orang yang memiliki ciri diterima puasanya, semuanya akan terasa indah. Tidak ada beban. Semuanya perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dengan dasar keyakinan diterima dengan kalimat sami'na wa ata'na kepada Allah. Itulah yang menjadi barangkali secara singkat ciri puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melahirkan orang-orang yang takwa kepada Allah. Menarik viewers. Jadi takwa itu ada maknanya. Para viewers, dan juga kita menjelang akhir Ramadan finishnya disuruh menjauhkan hal-hal yang duniawi, jadi suruh mengencangkan ikat pinggang juga ya Ustadz. Betul. Ya? Menarik sekali Ustadz. Yeah. Kiai Ziyad, ada pertanyaan lagi mengenai kewajiban-kewajiban yang jangan sampai terlewatkan di bulan Ramadan, karena kita kan sudah akhir Ramadan ini dan sampai hari ini mau menjelang takbiran nih Ustadz. Kira-kira ada kewajiban apa aja nih bagi kaum muslimin dan juga viewers Indo Posko Channel? Jangan sampai ketinggalan, takutnya nanti sebagai ganjalan dan juga ada sangkutan lah ya kita kepada Allah. Gitu, Ustaz. Baik, ya, para pemirsa, berkaitan dengan kewajiban ini memang sesuatu yang harus kita ingat. Kenapa demikian? Karena kesempurnaan puasa yang kita lakukan 1 bulan ini akan diterima oleh Allah setelah kita mengiringi dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban yang pertama tetap kita jaga Asrul Awakhirnya di bulan Ramadan ini, karena yang harus kita ingat ada bonusnya. Ibarat orang bekerja itu ada THR-nya. Ya, nggak enak kalau kerja itu nggak ada THR-nya, Bang Rija. Betul ya? Betul ya? Kita kerja setahun ini tapi nggak ada harapan THR, apalagi mau pulang mudik lebaran. Nggak punya THR barangkali, ya memiliki pemikiran yang lebih dari itu. Sama, kita berpuasa juga, kita jaga lebih-lebih di Asrul Awakhir ini dalam rangka ingin mendapatkan THR dari Allah. Apa itu THR-nya?
satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Tidak ada perusahaan yang kalau kita kerja semalam gajinya 83 tahun. Nggak ada tuh. Nggak ada Pak Rija ya. Iya. Nggak ada perusahaan di Indonesia nih kalau kita cari bekerjanya cuma satu malam, tapi gajinya 83 tahun. Cuman perusahaan Allah namanya Ramadan. Ramadan, ya. THR-nya namanya Lailatul Qadar. Ini yang harus kita jaga dalam rangka penyempurnaan itu. Yang kedua ada lagi kewajiban. Diterima atau tidak diterimanya puasa kita tergantung khurujuz zakat. Karena kata Rasulullah, Shaumu Ramadan ma'alaqatun bainas sama'i wal ardh. Puasa Ramadan itu akan digantung antara langit dengan bumi. Naik tidak, turun tidak. La yurfa, bahkan tidak disampaikan kepada Allah. Belum jelas ini. Apakah puasa 1 bulan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum jelas keberadaannya. La yurfa, belum diangkat. Illa bi khurujiz zakah, kecuali kalau dia sudah mengeluarkan zakat. Baik itu zakat mal dalam rangka membersihkan harta benda kita. 2,5% yang harus kita keluarkan. Kayaknya nggak banyak. Nggak banyak ya. Ya. Apalagi PPN 11%. Lebih 11%. banyak ya. PPN 11%, kalau zakat 2,5% ya. Betul. Ya. Kalau uang kita 1 juta paling 25.000. 25.000. Uang kita 10 juta 250.000. Untuk yang ngerokok apalagi nggak berat itu, Ustaz. Nggak Sebungkus berat. aja nggak nyampe itu. Tidak. Ya, jadi itulah kasih sayang Allah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memerintahkan kita dalam rangka menyempurnakan puasa Ramadan harus mengeluarkan zakat, baik mal maupun fitrah. Itu dalam rangka supaya kewajiban kita itu sempurna. Karena yang diinginkan Allah ini adalah kesempurnaan kita ibadah kepada Allah. Ingat ya, menjelang Idul Fitri, kewajiban kita menyempurnakan puasa, keluarkan zakat mal maupun zakat fitrah. Zakat mal dalam rangka membersihkan harta benda kita, sementara zakat fitrah dalam rangka membersihkan batiniah kita. Begitu, Bang Haji Rija. Ya. Jadi viewers Indoposko jangan sampai kita telat ya. Sampai batasnya itu kalau nggak salah zakat fitrah itu sampai sebelum sholat Id ya, Ustaz Ya, ya. betul. Itu afdolnya ya. Betul. Cuman jaga-jaga kalau bisa dari sekarang lah kita mulai menunaikan itu zakat fitrahnya, zakat malnya jangan lupa untuk membersihkan harta kita, viewers Indoposko. Betul, Pak Haji Reza. Ya, semaksimal mungkin kita ingat, jangan sampai terlupakan, karena sayang kita capek menanam di bulan Ramadan, tapi hasilnya nggak ada. Ya. Tidak membuahkan hasil. 1 bulan kita menanam, pupuknya cukup, tanamannya bagus, tanahnya juga subur, hujannya juga luar biasa di bulan Ramadan ini banyak. Tapi kalau nggak berbuah, tidak asik rasanya, tidak enak rasanya. Nah, supaya berbuah, keluarkan zakat sebagai pelengkap kewajiban kita untuk diterimanya puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik sekali, Pak Kiai. Terima kasih. Ya. Yang selanjutnya ada pertanyaan mengenai arti Hari Raya Idul Fitri. Secara makna dan lugawinya kayak gimana tuh? Ya. Ini kalau pertanyaan ini pertanyaan yang nikmat nih Bang Haji Reza. Ya. Pertanyaan yang memang ditunggu-tunggu bagi orang yang puasa. Karena orang yang puasa itu nunggunya 2. Pertama berbuka, yang kedua lebaran. Gitu ada ya. juga baju baru juga katanya. Ada lagi baju baru ya. Jadi liso ini farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Jadi orang yang puasa itu gembira. Pertama karena berbuka, yang kedua masalah Idul Fitri. Idul Fitri, lebaran bahasa kita. Nah, kalau ditanya makna secara lugawi maupun secara maknawi, apa sih? Idul Fitri itu kan terdiri dari 2 kata. Id dan Al-Fitri. Ada 2 makna yang kita bisa ambil dari kalimat Idul Fitri. Makna pertama secara lugawi, Id kembali, Fitri kepada kesucian. Kembali kepada kesucian. Kenapa diartikan kembali kepada kesucian? Karena ketika kita sudah digembleng di bulan Ramadan, puasa, kita tadarus Al-Quran, kita sholat tarawih, kita mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Kita perbanyak ibadah kepada Allah. Setelah itu kita kembali dalam keadaan bersih. Kayauma waladatu ummu. Bagaikan anak bayi yang baru lahir. Kita bisa bayangkan Bang Haji Reza.
kita digambarkan nanti Idul Fitri bagaikan anak bayi yang baru lahir. Kalau bahasa canda kita kan paling enak kita cium anak bayi. Betul. Ya, anak bayi kita cium kapan aja enak. Keringatnya aja enak ya. Keringatnya aja enak, wangi. Wangi. Iya, pagi kita cium enak, siang enak, malam enak. Baru bangun tidur, mulutnya nganga, kita cium anak bayi masih enak. Iya. Beda dengan kakek-kakek. Gitu ya. Iya. Nah inilah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Iya. Kembali kepada hakikat manusia yang paling utama. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Idul Fitri ini bermakna kembali berbuka. Karena selama Ramadan ini kan kita dilarang untuk makan minum. Tapi ketika kita berlebaran, kita beridul fitri, kembali berbuka, larangan-larangan di siang hari di saat Ramadan, kita disuruh menikmati. Bagaimana tidak bergembira kita menikmati hari raya Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada berbuka, yang selalu kita berharap dan berharap bagaimana Idul Fitri ini memberikan lembaran manusia yang paling utuh. Digambarkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Subhanallah. Ya, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah ini gambaran ketika masa rahmat Allah kasih, ampunan Allah berikan, itqum minanar juga Allah juga berikan, bonus THR 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sehingga masuk hari kemenangan. Hari kemenangan. Ketika kita dilombakan oleh Allah di 1 bulan, pasti ada yang menang, ada yang kalah, Bang Reza. Ya, ada yang menang, ada yang kalah. Kenapa saya katakan ada yang menang, ada yang kalah? Kita lihat saja ketika sholat tarawih. Makin lama jamaahnya mengalami kemajuan. Makin maju. Sopnya makin dikit. Sopnya makin dikit. Jamaahnya makin maju. Sop 10 jadi 8 dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ingat, orang yang menang itulah orang yang memang dicintai oleh Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Itu barangkali. Di luar itu masih ada lagi kenikmatan kita berkumpul juga ya Ustadz ya, dengan keluarga yang setahun sekali aja jarang ketemu. Iya. Nah di situ momennya. Iya. Belum lagi makanan yang melimpah ruah. Siap. Pak Kiai ya di situ. Nah betul Bang Haji Reza, untuk Idul Fitri 1443 Hijriah ini merupakan Idul Fitri yang merupakan kenangan yang begitu luar biasa. Luar biasa. Barangkali saudara-saudara kita yang 2 tahun lalu nggak mudik lebaran. Iya betul, karena COVID ya. Karena COVID. Ya, sekarang alhamdulillah mereka ya secara bergelombang, secara bersahabat, secara bergrup di perusahaan mereka masing-masing, barangkali di tempat-tempat mereka, barangkali kerinduan mereka ingin pulang kampung. Ingin melihat keadaan orang tuanya, sanak familinya. Dalam langkah silaturahim, barangkali itulah salah satu bentuk motivasi kegembiraan dalam momen kemenangan Idul Fitri yang kita rayakan beberapa hari esok. Insya Allah 1-2 hari lagi kita sambut Idul Fitri. Kita berharap kita menjadi orang-orang yang sukses dan menang dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Amin. Pak Kiai. Pak Kiai, viewers Indoposko dan para muslimin juga di sini kita berharap kira-kira dari Pak Kiai apa pesan dan nasihat kita dalam menggapai hari kemenangan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan ada nasihat di situ. Setelah 1 bulan kita digojlok ya dalam Universitas Ramadan, ada apa Pak Kiai untuk pesan dan kesannya? Dan nasihatnya juga. Baik, para pemirsa, saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat di mana saja berada. Setelah kita diriyadhah 1 bulan lamanya oleh Allah, barangkali kebaikan-kebaikan yang selama ini kita laksanakan di bulan Ramadan, ketika nanti masuk Syawal, dijaga. Karena Syawal itu artinya peningkatan. Ramadan artinya membakar, semua dosa-dosa kita dibakar oleh Allah. Tapi Syawal ini peningkatan. Apa yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan ini, kalau bisa jangan dilupakan. Apanya misalnya? Di antaranya jamaahnya, sodakohnya, ya itu barangkali yang harus kita jaga dan lain sebagainya. Barangkali juga nanti ke depan ada sholat, puasa-puasa sunnah, karena memang udah di riyadhah 1 bulan. Ketika nanti Syawal ada puasa 6 hari, ada puasa 6 hari. Barang siapa yang berpuasa
1 bulan di bulan Ramadan, summa atbasita min Syawalin, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, bagaikan dia berpuasa 1 tahun lamanya. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya. Kerjanya cuman sebulan dikali 10, berarti kan 300. Bonus lagi. Iya, bonus lagi. Jadi kalau sebulan 30 hari dikalikan 10 kan 300. 300. Kemudian ditambah lagi 6. 6 dikali 10, 60, berarti setahun 360 hari. Puasanya cuma sebulan 6 hari, tapi gajinya 360 hari. Ini yang harus kita jaga sebagai pembuktian, refleksi daripada ibadah kita di bulan suci Ramadan, agar kita menjadi benar-benar orang yang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik sekali viewers Indoposko. Jadi kita mengejar 1 malam udah 80 tahun ya Ustadz ya, Lailatul Qadar, ditambah kita puasa 6 hari, tambah lagi 1 tahun. Jadi banyak banget bonus yang dijanjikan ya Pak Kiai. Iya. Ya, viewers Indoposko, jadi sangat menarik di tema kita yang kali ini mengenai meraih hari kemenangan yang hakiki. Di situ kita disarankan dari Pak Kiai, pertama jangan sampai kembali ke fitrah itu, kita jangan sampai ketinggalan dari bulan Syawal itu kan peningkatan. Di 11 bulan lainnya jangan sampai kita terlalaikan ya, karena kita udah digojlok ya Pak Kiai. Iya, betul Pak Haji Rija gitu ya. Latihannya cukuplah sebulan buat ke 11 bulan yang akan datang. Insya Allah. Ya. Menarik. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Kita boleh dong minta pantun nih untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Kemenangan dari Pak Kiai Ziyad. Kita persilakan untuk pantun. Iya. Jalan-jalan beli buah markisa. Cakep. Pulangnya lewat bendungan hilir. Cakep. 1 bulan kita berpuasa bagaikan anak bayi yang baru lahir. Cakep. Petik pepaya di kota santri. Setiap hari dirawatin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Cakep. Satu lagi buat Bang Haji Reza. Makan korma di dalam taman. Makan roti terasa manisan. Bang Haji Reza memang wajahnya tampan. Dari depan kiri kanan mirip Sahrukan. Cakep. Subhanallah. Ya, ingat Haji Reza, barangkali sebagai penutup tambahan ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada 3 perbuatan yang nanti bila mana 3 ini dilakukan oleh manusia, asabahullahu hisaba yasira, manusia ini akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang gampang. Bahkan kata Nabi, wa adkhalahul jannah bi rahmati, akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Siapa itu? Ingat persiapan kita dalam rangka Idul Fitri. Silman koto'aka. Jalin silaturahim kepada orang yang tidak silaturahim kepada kita. Sekalipun dia nggak datang, kita datangin, pahalanya besar. Yang kedua apa? Waktu timan haramaka, memberikan kepada orang yang nggak memberi. Jadi kalau dia memberi, kita memberi, sama. Tapi kita memberi kepada orang yang nggak pernah memberi, ganjarannya luar biasa. Dan bahkan yang ketiga kata Rasulullah, apa? Wa'fu ala man zalamaka, memaafkan orang yang telah menzalimi engkau. Kita memaafkan, karena Idul Fitri adalah sifatnya saling maaf memaafkan. Tidak ada dendam. Kembali ke titik nol, bagaikan anak bayi yang lahir. Tidak ada permasalahan-permasalahan yang harus kita simpan di batin. Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini yang diajarkan oleh Allah. Agar kajian yang begitu menarik ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian Pak Haji Rija yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi belanja ke pasar Keranji, pulangnya lewat Cibubur. Kalau kita sering bersilaturahmi, rezeki kita jadi makmur. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, menarik sekali viewers Indoposko, nasihat akhir dari Kiai Haji Ahmad Ziyad Al-Ghazali. Jadi kita perbanyak silaturahmi dan juga peningkatan ibadah kita jangan di bulan Ramadan aja. Jadi viewers Indoposko, itulah arti dari kemenangan yang hakiki. Baiklah viewers Indoposko, kita sudahi dulu program Ngaco Ngabuburit ala Indoposko kita kali ini. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri.
Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Kiai Ahmad Ziyad atas Sama-sama Pak kehadirannya. Haji Reja. Ya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ucapkan buat keluarga besar semuanya. Baik, Ya, terima mobil kasih. khusus Indoposko. Selamat merayakannya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang menang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah akhir-akhir Ramadan kita akan akhiri dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesukariaan, dan alhamdulillah beberapa saat kita akan menuju hari kemenangan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, kami dari segenap Indoposko mengucapkan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah, dan mohon maaf lahir dan batin. Pergi belanja ke pasar Keranji, pulangnya lewat Cibubur. Bila mana kita bersilaturahmi, insya Allah rezeki kita jadi makmur. Petik papaya di kota santri, setiap hari dirawatin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah